Pertanyaan, bagi wanita yang khawatir kelelahan atau keletihan jika harus menyusui anaknya karena puasa, apakah cukup baginya membayar fidyah atau harus puasa? Ya, anaknya sendiri belum mengkonsumsi kecuali ASI. Ya. Jadi ini adalah seorang wanita yang menyusui, ya. Terkait wanita yang menyusui atau wanita yang hamil, ya. Pendapat ulama di sana ada beberapa pendapat, tapi pendapat yang terkuat, wallahu alam, yang saya pelajari, bahwa wanita yang hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa dan nanti hanya membayar fidyah. Tidak mengqadha, tidak pula mengqadha dan fidyah. Jadi cukup membayar fidyah. Nah, ini yang difatwakan oleh dua sahabat yang saya ketahui, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Dan riwayat-riwayat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar adalah riwayat-riwayat yang sahih sebagaimana disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Jika seseorang sedang makan sahur, qadarullah ketika nasi belum habis di piring dan air minum juga belum habis, apa yang harus dilakukan? Apakah sisa nasi dan air minum dihabiskan ataukah dicukupkan menelan yang sudah terlanjur di mulut, ya, sisa yang di piring ditinggalkan. Kalau terkait makan, wallahu alam, ya jangan dilanjutkan, ya. Yang sudah di mulut ya sudah, insyaallah. Ya semoga tidak ada masalah. Tapi yang masih di piring ya biarkan, ya. Muskilahnya kalau baru satu suap ini. Baru satu suap masih. Ya. Ala kulli hal, yang terkait dengan makan sudah cukup. Tapi untuk minum, ya, dikatakan dalam hadis Nabi, ya, kalau dia sudah menyiapkan minum, sudah di tangannya, ya mungkin wallahu alam seandainya di meja, tapi memang sudah siap diminum, boleh diminum. Itu ada hadisnya. Mas hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jika dahulu ketika masih awam seseorang jarang berpuasa Ramadan sampai kemudian mengenal sunnah, ya, dan menjadi muslim yang taat, apakah ia harus mengganti puasa yang ditinggalkan sementara ia sudah tidak ingat lagi berapa banyak puasa yang ditinggalkan? Ya, seorang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, ya, kemudian setelahnya dia menyadari dan taubat, dia bertaubat dengan yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Puasanya tidak diqadha, ya, tidak ada kesempatan mengqadha. Ya, ini tidak ada kesempatan mengqadha, tidak diberi peluang mengqadha. Dia dosa besar. Bukan tidak ada kesempatan mengqadha, oh alhamdulillah saya enggak usah mengqadha. Bukan, enggak ada kesempatan mengqadha, enggak diberi kesempatan. Beda kalau antum punya pelanggaran misalnya, kan. Kamu punya pelanggaran, ya kan? Oh, saya menyesal ini. Ya sudah, saya kasih kesempatan lagi, ganti. Ya kan? Nah, tapi kalau kamu melanggar, saya menyesal, ya. Sudah, enggak ada lagi kesempatan bagimu. Nah, seperti itu. Jadi di sini tidak ada qadha, ini lebih berat sebetulnya, bukan wah malah seneng enggak ada qadha. Syukur saya enggak, ya. Ini menunjukkan dosa ini berat, ya. Jadi taubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ya. Taubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ini menurut pendapat ulama yang wallahu alam itu insyaallah lebih kuat, ya. Dan apalagi ketika orang itu nggak tahu berapa puasa, ini lebih berat lagi nanti. Berapanya kan susah, ya.
Apakah dalam anjuran menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan juga dianjurkan untuk memahami artinya? Atau cukup memperbanyak menghatamkannya? Ya, tentu pada dasarnya membaca Quran itu dianjurkan untuk memahami artinya juga, ya kan? Tapi sekarang ini kondisi kita sebagai orang yang nggak ngerti bahasa Arab mungkin ya, kalau harus tahu artinya untuk di bulan Ramadan ini, mungkin satu surat saja nggak habis-habis, ya kan? Surat Al-Baqarah panjang. Kapan saya? Nah, jadi wallahu alam untuk Ramadan ya banyak membaca Al-Quran. Tentunya diutamakan kalau dia ada waktu membaca maknanya. Ya. Dan sebetulnya untuk mempelajari maknanya, jangan ketika Ramadan semangat mempelajari maknanya, yang 11 bulan nggak mau membaca maknanya. Ini gimana kok baru pertanyaan sekarang? 11 bulannya gimana ini? Ya. Jadi 11 bulan itu coba baca Qur'annya, baca maknanya. Ramadan perbanyak bacanya. Biar banyak baca Qur'annya, biar khatam, biar lebih banyak pahalanya. Syukur-syukur dengan juga mengetahui maknanya, begitu. Ya. Apakah keluar air mani membatalkan puasa? Tidak. Apakah keluar air mani wajib mandi sebelum sholat? Tidak. Tapi dicuci, dibersihkan dan wudunya batal ya. Itu dibersihkan najis dan wudunya batal sehingga dia berwudu tanpa mandi. Ya, itu kalau mandi. Tapi kalau mani ya harus mandi janabat ya. Mandi janabat. Wallahu alam. Jadi kalau bedanya ya menurut insyaallah yang lebih kuat dari pendapat ulama, kalau madhi itu najis dan membatalkan wudu, tapi nggak wajib mandi. Madhi. Kalau mani itu tidak najis, tapi mengharuskan mandi besar, mandi janabat. Ya. Allahu a'lamu bishawab. Sementara sampai di sini, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.